Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah hukum dagang ingin mempresentasikan hasil observasi kita, yang di mana observasi kita dilakukan di firma hukum Sentralex yang berada di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen Dinda Silvia Putri selaku dosen hukum dagang dari Rombel 15. Selanjutnya anggota dari kelompok 2. Perkenalkan dari kelompok 2, saya Muhammad Majid dengan NIM akhir 0135. Saya Ahmad Minan Rais dengan NIM akhir 132. Saya Praditya Dewa Aji dengan NIM akhir 133. Saya Dewinda Ratnawati dengan NIM akhir 134. Saya adalah Priscilla Mevika Putri dengan NIM akhir 511. Saya Wisnu Mukti Wibowo dengan NIM akhir 922. Baik, selanjutnya pemaparan materi dari latar belakang. Latar belakang, legalitas merupakan fondasi yang sangat utama dalam kegiatan usaha, termasuk firma hukum yang berkecimpung dalam jasa profesional, yang mengandalkan kepercayaan klien dan kepatuhan etika. Regulasi seperti Undang-Undang Advokat dan Kode Etik berperan penting dalam mengatur operasional firma hukum, dimulai dari perizinan hingga tanggung jawab hukum. Selain itu, firma hukum memiliki kaitan erat terhadap hukum dagang, karena banyak beberapa klien berasal dari sektor bisnis uang, memerlukan penanganan kontrak dagang, kepailitan, perseroan, serta penyelesaian sengketa komersial. Dengan demikian, memahami aspek legalitas, regulasi, dan praktik hukum dagang menjadi hal yang sangat amat penting dalam operasional firma hukum. Next. Tujuan observasi kelompok kami yaitu yang pertama, memenuhi proyek hukum dagang. Yang kedua, memahami struktur organisasi dan manajemen kantor hukum. Yang ketiga, mengamati alur penanganan perkara. Yang keempat, sinkronisasi antara asas hukum dan praktek lapangan. Yang kelima, mempelajari penerapan etika profesi hukum serta secara nyata. Dan yang keenam, eksplorasi minat karir spesialisasi hukum. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya di sini ada profil firma hukum. Nama kantor tersebut itu Centralex Indonesian Law Firm. Alamatnya ada di Jalan Wonodri Sendang Raya nomor 15 Blok D, Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Emailnya ada di PPT dan operasionalnya itu hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 10 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Firma Hukum Sentralis Indonesia atau Selindo merupakan firma hukum yang bergerak di bidang jasa konsultasi hukum, pendampingan hukum, sertifikasi, hukum perusahaan, hukum penanaman modal, alternatif penyelesaian sengketa, serta layanan mediator dan negosiator dalam perkara pidana maupun perdata. Selain itu, firma ini juga memberikan layanan konsultasi di bidang perkara pidana dan perdata bagi individu maupun korporasi. Kedepannya, firma ini juga akan mengembangkan layanan jasa konselor guna memberikan pendampingan yang lebih komprehensif kepada klien. Firma Hukum Sentralis Indonesia atau Selindo diresmikan pada Jumat 27 Februari 2026 di Semarang, Jawa Tengah, bersamaan dengan pembukaan kantor awal Media Network yang hingga saat ini masih beroperasi sebagai perusahaan media. Kehadiran firma hukum merupakan bentuk pengembangan layanan profesional di bidang hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap pendampingan hukum yang profesional, strategis, dan berorientasi pada kepastian hukum. Dalam perkembangannya, Sentralex Indonesia terus memperluas layanan dan meningkatkan kualitas pendampingan hukum melalui pengembangan kompetensi advokat, kerjasama dengan tenaga profesional, serta penyesuaian terhadap perkembangan yang regulasi nasional. Firma ini berkomitmen memberikan pelayanan yang responsif, analisis hukum yang mendalam, serta solusi hukum yang efektif sesuai kebutuhan klien. Selanjutnya, berikut
pendiri firma. Ada Bapak Henry Pelupesi beserta jajarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu ada legalitas dan perizinan firma. Dalam menjalankan operasionalnya, firma hukum Centralex memiliki legalitas dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Antara lain, yang pertama ada akta pendirian firma, yang kedua ada NPWP badan, yang ketiga ada keanggotaan organisasi advokat, yang keempat ada kartu tanda advokat, yang kelima ada nomor induk berusaha atau NIB, yang keenam ada surat keterangan domisili usaha, dan yang terakhir ada berita acara sumpah advokat. Selanjutnya mengenai regulasi dan kepatuhan. Dalam menjalankan jasa hukum, regulasi yang menjadi acuan utama dalam Centralex Indonesia ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta peraturan Mahkamah Agung dan regulasi terkait litigasi. Untuk pengawasan internalnya sendiri, firma hukum Centralex menjadikan kepatuhan hukum dan kode etik advokat sebagai prioritas utama dalam operasional kantor. Seluruh advokat dan staf diwajibkan bekerja sesuai ketentuan undang-undang, ketentuan undang-undang advokat, kode etik profesi, serta regulasi internal firma. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, firma menerapkan mekanisme internal berupa yang pertama pengawasan administrasi perkara, yang kedua ada evaluasi kinerja advokat dan staf, yang ketiga pemeriksaan dokumen hukum secara berlapis, yang keempat ada pembaruan pengetahuan hukum melalui pelatihan dan seminar, dan yang terakhir ada sistem pengarsipan dan administrasi yang terstruktur. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Praktik hukum di firma itu ada layanan yang ditangani. Nah, layanan yang ditangani itu ada konsultasi hukum perusahaan dan bisnis, pembuatan dan peninjauan kontrak atau perjanjian, penyelesaian sengketa bisnis dan prestasi, pendampingan kerjasama usaha dan investasi, pengurusan legalitas dan kepatuhan hukum perusahaan, pendamping persiapan RUPS perusahaan, pendampingan penjualan saham transaksi bisnis, konsultan media dan pendampingan hukum media. Nah, sengketa yang sering terjadi itu ada prestasi atau pelanggaran perjanjian, perselisihan utang piutang, konflik di dalam kerja sama usaha atau investasi, keterlambatan pembayaran dalam transaksi bisnis, sengketa pengadaan barang dan jasa. Pentingnya kontrak atau perjanjian itu ada fungsinya. Fungsinya adalah kontrak antara advokat dan klien, yaitu menjadi dasar hubungan kerja profesional, mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, memberikan kepastian hukum atas jasa yang diberikan, menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa. Nah, di sini juga ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang mengatur ada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Yang kedua ada pasal 1338 KUH Perdata kekuatan mengikat perjanjian. Yang ketiga ada Kode Etik Advokat Indonesia. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Efektivitas sistem regulasi. Tujuan regulasi memberikan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan pelaku usaha via sistem digital seperti OSS. Kendala di lapangan seperti perubahan aturan yang cepat, birokrasi yang rumit, dan perbedaan pelaksanaan di setiap daerah. Solusi atau rekomendasi, pengawasan dan penyesuaian pelaksanaan aturan perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Kemudian tantangan firma hukum di era digital. Terdapat tuntutan baru. Firma hukum wajib adaptif terhadap teknologi untuk pelayanan yang cepat dan efisien. Tantangan utama ialah persaingan ketat dan kebutuhan layanan daring atau online, keamanan data, dan kerahasiaan klien.
Kemudian menjaga kode etik dan profesionalisme di media sosial. Next. Kemudahan legalitas usaha saat ini ialah dampak teknologi. Pengurusan legalitas melalui OSS kini lebih praktis, cepat, dan efisien. Kemudian ada hambatan kepada pelaku usaha, kurangnya pemahaman prosedur, kesalahan dokumen, dan keterbatasan kecakapan digital atau gap teknologi. Kemudian peran profesional. Firma hukum dan notaris tetap krusial untuk mendampingi proses perizinan agar sesuai hukum. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan pembahasan mengenai Central Lake Indonesia Law Firm dapat disimpulkan bahwa legalitas dan regulasi merupakan aspek penting dalam operasional firma hukum. Keberadaan dokumen legal seperti akta pendirian firma, NPWP, badan, NIB, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah advokat menunjukkan bahwa firma hukum harus menjalankan usahanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penerapan kode etik advokat dan pengawasan internal juga menjadi faktor utama dalam menjaga profesionalisme serta kepercayaan klien. Dalam praktiknya, firma hukum tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam konsultasi hukum bisnis, pembuatan kontrak, pengurusan legalitas, dan penyelesaian non-prestasi. Perkembangan teknologi melalui sistem online single submission memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha, meskipun masih terdapat kendala seperti perubahan regulasi yang cepat, birokrasi, dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem digital. Oleh karena itu, firma hukum tetap memiliki peran penting sebagai pendamping dan pemberi kepastian hukum di tengah perkembangan era digital. Next. Saran, firma hukum perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi advokat melalui pelatihan serta pembaruan pengetahuan hukum secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi. Yang kedua, pengawasan internal dan sistem administrasi perlu diperkuat untuk menjaga profesionalisme, keamanan data klien, kepatuhan terhadap kode etik advokat. Yang ketiga, pemerintah diharapkan dapat menyederhanakan regulasi dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan aturan di setiap daerah agar proses legalitas usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, pelaku usaha dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha serta penggunaan layanan profesional dari firma hukum agar terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari. Demikian. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Dan apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar saja teman-teman. Dan jangan lupa di like dan subscribe juga ya teman-teman. Nah, sekian presentasi dari kami. Kelompok 2 mata kuliah hukum dagang. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.